Ini adalah 5 strategi yang mau saya ajarkan ketika kamu punya masa kecil yang tidak indah. Maksudnya mengalami masa kecil di mana kamu mengalami beban mental yang luar biasa dalam masa kecilmu karena kamu punya orang tua yang terlalu menekan kamu, terlalu punya orang tua yang otoriter, terlalu punya orang tua yang terlalu membanggakan dirinya, orang tua yang tidak pernah memberikan kamu kebebasan. Orang tua yang buat kamu jadi merasa semuanya serba salah. Dan ini buat kamu jadi merasa trauma, buat kamu jadi merasa tidak percaya diri, dan banyak hal lainnya. Ini ada caranya, tonton video sampai habis. Teman-teman, saya sering mendapati klien-klien yang mengalami trauma masa kecil. Trauma masa kecilnya adalah karena apa yang terjadi pada waktu mereka kecil. Jadi waktu mereka kecil, itu mereka tidak punya kebebasan. Waktu mereka kecil, mereka itu selalu diatur, terlalu diatur. Orang tua tuh mengatur itu sebenarnya normal, tapi ketika sudah terlalu sering, terlalu banyak mengatur, mendominasi, dan sebagainya, maka jadinya geraknya tidak, maka kemudian yang terjadi anak ini merasa tidak bebas. Seringkali disalahkan, disalahkan inilah, salahkan itu, salahkan ini, sehingga seringkali jadinya merasa takut salah, merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah selalu salah dan itu mengaruhi ketika dewasa. Dan ini terjadi dari mulai kamu kecil sampai kemudian mungkin kamu SD, SMP, atau SMA lah ya. Nah, itu kan terjadi selama sekian rentang tahun lamanya, dan yang terjadi ketika sekian tahun lamanya kamu mengalami keadaan yang demikian, maka itu kan menjadi pressure bagi dirimu. Kebayang nggak sih teman-teman ketika kita dalam posisi di mana kita merasa tegang karena situasi perlakuan dari orang tua kita, maka sistem tubuh kita itu akan lebih dominan pada sistem fight, fight atau flight, ya kan? Nah, ketika kita sering terjadi dalam tubuh sistem fight or flight, itu kan pasti akan mempengaruhi diri kita juga, teman-teman, dalam keseharian kita. Teman-teman yang mengalami masalah seperti ini, di mana seringkali standar orang tua dipakaikan pada anak, atau cenderung tidak memikirkan perasaan dari kamu waktu kamu kecil, maka ketika dewasa efeknya adalah jadi nggak pede, ada keinginan sangat besar untuk merasa diakui, merasa tidak layak dicintai, jadi terlalu perfeksionis. Ingat, bukan perfeksionis, terlalu perfeksionis. Kemudian terjadilah bisa juga susah percaya sama orang dan merasa tidak cukup baik. Jadi kalau kita perlebar dikit teman-teman, tidak percaya diri itu kan karena kita sering merasa ditolak oleh orang tua kita. Anda melakukan ini, ditolak. Misalnya Anda punya ide, kreativitas lah tertentu gitu kan. Nah, ketika ada ide kreativitas itu Anda berikan, kemudian ditolak, di-reject, "Oh ini kurang ini kurang ini kurang ini. Apaan sih gitu doang?" Gitu kan. Ya, sebenarnya pada waktu kita kecil tuh kita punya fase kreatif kan teman-teman, di mana kita punya ide-ide yang brilian, yang bagi kita brilian pada saat itu, dan kemudian kita sodorkan pada orang tua kita. Nah, respon orang tua kita itu yang penting sebenarnya. Dan itu akan sangat membuat kita jadi percaya diri. Saya juga masih ingat ketika saya masih kecil, saya punya ide yang menurut saya brilian sebenarnya. Tapi setelah saya dewasa sebenarnya saya merasa itu ya so-so sebenarnya. Tapi ketika saya berikan ide itu, kemudian orang tua saya appreciate. Appreciate dan kemudian membuat saya merasa, "Oke, ini berarti saya di-appreciate di situ." Tapi kalau tidak, itu kan jadinya membuat kita jadi down. Kalau cuma sekali nggak apa-apa gitu kan mungkin ya, kemudian kemudian ada banyak appreciate yang lain, ketutup dengan appreciate yang lain. Tapi kalau kemudian nggak pernah sama sekali kan gimana gitu ya. Nah, ini yang membuat penting kenapa akhirnya kita jadi tidak bisa percaya diri karena rejection atau penolakan dari orang tua kita. Nah, sekarang kita masuk aja ke dalam caranya. Tadi kan saya janjikan 5 cara ya, teman-teman. Jadi cara pertama adalah bereskan inner child. Bereskan inner child teman-teman. Jadi yang menderita itu sebenarnya adalah inner child teman-teman, diri teman-teman yang kecil. Oke. Diri teman yang dewasa itu adalah efek sebenarnya dari diri teman-teman yang kecil. Di teman-teman dewasa sebenarnya sudah punya pengalaman, sudah punya kesadaran, tapi diri kita yang kecil itu masih stuck di sana, di mana emosi-emosi itu masih stuck di sana yang perlu dilepas. Jadi teman-teman bisa ikuti workshop inner child atau penyembuhan inner child gitu kan. Bisa itu recommended untuk teman-teman ikuti ya. Atau teman-teman bisa
ke terapis langsung juga bisa untuk memulihkan inner child-nya. Nah, kenapa kita perlu beresin inner child, teman-teman? Ya karena dia yang membawa beban itu. Sepanjang beban itu tidak dibereskan, ya kita akan terus merasakan itu ketika kita dewasa. Ya, itu sangat penting sekali ya. Nah, yang kedua adalah belajarlah hal baru. Belajar hal baru yang selama ini mungkin Anda waktu kecil nggak boleh, ya sekarang Anda coba untuk lakukan. Nah, ketika kita mulai belajar hal baru, di mana kita mulai melakukan hal baru dan kemudian misalnya kita nggak pernah dipuji, kemudian ketika dipuji orang kita nggak terima, ketika dipuji orang kita jadi sering nolak gitu kan, maka belajar hal baru teman-teman dengan cara menerima pujian itu, menerima itu bahwa itu saya layak mendapatkannya. Jadi ketika dipuji gitu kan, Anda bisa katakan ya terima kasih gitu. Bukan, "Oh enggak tuh nggak benar, kan cuma kebetulan aja." Oh, enggak, itu kan karena begini, karena terlalu banyak penolakan-penolakan. Belajar untuk lebih appreciate diri sendiri dengan mengatakan, "Cukup aja terima kasih." Ada culture di mana kita ketika ada orang muji, kemudian kita merendahkan hati kita, yang which is sebenarnya itu maksudnya juga baik. Cuma kalau Anda punya masalah kecil ketika masalah kecilnya seperti itu, baiknya teman-teman mulai untuk ketika ada orang appreciate, bilang, "Terima kasih." Simpel itu. Dan perhatikan, pasti akan susah sekali. Susah sekali buat teman-teman yang mengalami masa kecilnya tidak pernah di-appreciate. Akan ada yang ganjel, akan ada yang aneh, dan sejenisnya. Tapi it's okay, selalu ada yang pertama untuk setiap hal, jadi dilatih aja. Yang ketiga adalah mengambil risiko. Maksudnya gimana? Kita keluar dari zona nyaman, teman-teman. Kamu tidak terus berada dalam dirimu yang selalu misalnya kalau kamu lebih nyaman di dalam rumah gitu kan, kamu akan di dalam rumah terus, enggak, kamu terus kamu break itu, keluar dari itu. Bukan berarti kamu akan terus keluar jadi introvert kemudian jadi extrovert terus, ya enggak. Maksudnya belajarlah untuk keluar, mungkin lebih sering gitu aja. Kalau kemudian akhirnya kamu menjadi ke rumah lagi nggak apa-apa, tapi kan kamu keluar dari zona nyaman. Kemudian keempat adalah belajar untuk mencintai diri kamu sendiri. Maksudnya belajar mencintai diri sendiri gimana? Belajar respect sama diri sendiri, belajar peduli pada diri sendiri, dengan cara adalah mengapresiasi semua apa yang telah kamu lakukan. Jadi bukan selalu mengejek diri sendiri, "Wah ini kurang ini." Enggak, tapi kamu tolong hargai dulu. "Oke, aku hargai diriku karena aku udah melakukan ini. Oke, walaupun hasilnya belum sesuai yang saya inginkan, tapi at least saya sudah berani mencobanya dan terima kasih diriku karena sudah berani mencobanya. Next kita akan coba lagi." Jadi itu adalah bentuk-bentuk di mana kita mulai untuk self-care, self-love sama diri kita sendiri, dengan kita mulai berlatih untuk menerima diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, dengan begitu, itu kita self-confidence kita akan mulai perlahan mulai naik, ya. Dan memang ini kamu juga perlu awareness juga ketika kamu melakukan hal ini, karena seringkali karena kita udah terbiasa gitu kan, jadi ya pasti akan proses juga ya teman-teman untuk ke sini. Tapi saya ingatkan, untuk kamu mulai mencintai diri kamu sendiri. Nah, mungkin kamu bisa ikuti workshop-workshop di luar sana tentang self love, self-care, dan lain-lain. Atau kamu bisa ke terapis juga bisa. Yang saya rekomendasikan adalah, ini teman-teman yang bisa kamu lakukan untuk kamu mulai belajar mencintai diri sendiri selain yang tadi adalah dengan kamu ngomong di depan cermin. Iya bener, ngomong di depan cermin. Jadi ini teknik yang saya dapatkan dari Louis Hay, di mana dia mengajarkan ke kita untuk apa? Berbicara di depan cermin. Kemudian katakan apa? "I love you." Nah, inilah kalimat yang sederhana, tapi bagi kamu yang mengalami rasa minder, rasa tidak percaya diri, ini sangat susah. Rasanya aneh ketika kita ngomong I love you, atau aku mencintai kamu, atau aku sayang sama kamu. Uh, jijik rasanya, ada rasa kayak, aneh, ya ada geli, kayak something yang nggak nyaman gitu loh. Ya, itu tandanya berarti kamu perlu melatih. Maka izinkan kamu melatih diri kamu untuk mengatakan ini setiap paginya di depan cermin. Kemudian langkah kelima adalah sabar. Sabar dalam prosesnya. Karena apa? Karena ya ini kan udah lama sejak kamu kecil kan, dan kamu mulai mau berubah, maka pasti butuh proses. Maka saran kelima adalah sabarlah dalam prosesnya. Dan izinkan untuk melalui prosesnya, dinikmati prosesnya, sedikit demi sedikit, tetap aja terus berjalan. Begitu kamu terus menikmati prosesnya, kamu akan mendapatkan diri kamu yang lebih baik. Nah, itu teman-teman 5 tahap
yang bisa kamu lakukan untuk membantu kamu pulih dari trauma masa kecilmu. Dan jika kamu masih butuh bantuan, kamu bisa hubungi saya di nomor WA admin di sini untuk kita melakukan perjanjian terapi. Saya bisa melakukan terapi secara online maupun secara offline. Oke, demikian semoga bermanfaat. Bye-bye semuanya.